Selamat berjumpa dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada video ini kita akan membahas asumsi dasar dan konsep pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan unsur laporan keuangan. Sekarang kita bahas asumsi dasar. Akuntansi hidup di suatu lingkungan. Akuntansi akan dipengaruhi oleh lingkungannya. Pengaruh dari lingkungan terlihat dengan adanya asumsi dasar dalam akuntansi. Terdapat beberapa asumsi dasar, namun pada kesempatan ini dibahas 4 asumsi dasar, yaitu economic entity, going concern, monetary unit, periodicity, dan accrual basis. Berikut ini akan kita bahas satu persatu. Sekarang kita membahas asumsi yang digunakan dalam laporan keuangan. Asumsi yang pertama adalah economic entity, yakni perusahaan dianggap terpisah dan berbeda dengan pemilik sehingga transaksi unit bisnis terpisah dari transaksi pemiliknya. Asumsi yang kedua adalah going concern, yakni perusahaan diasumsikan mampu bertahan cukup lama untuk memenuhi tujuan dan komitmen dengan pihak berkepentingan. Asumsi yang ketiga adalah monetary unit, yakni informasi diukur dengan satuan uang. Sebagaimana kita lihat dalam masyarakat, uang merupakan ukuran umum aktivitas ekonomi yang menyediakan basis pengukuran akuntansi dan analisis yang tepat. Yang keempat adalah periodicity. Sebenarnya, untuk menilai hasil aktivitas perusahaan secara tepat, kita perlu menunggu sampai perusahaan dibubarkan. Tetapi, pengguna informasi membutuhkan informasi akuntansi secara berkala. Oleh karena itu, kegiatan ekonomi dilaporkan dengan terbagi dalam periode waktu tertentu. Yang kelima adalah accrual basis. Dengan dasar accrual, transaksi dicatat atau diakui pada saat terjadinya, tidak menunggu dibayarkan atau diterima uang. Dengan dasar ini, laporan keuangan dapat menyajikan jenis informasi masa lalu dan informasi lainnya yang paling berguna bagi pengguna dalam pengambilan keputusan. Sekarang kita membicarakan recognition atau pengakuan. Pengakuan adalah proses pencakupan untuk dicantumkan dalam laporan posisi keuangan atau laporan kinerja keuangan atas suatu item yang memenuhi definisi dari salah satu unsur laporan keuangan, yaitu aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, atau beban. Pengakuan meliputi penggambaran item dalam salah satu laporan tersebut dalam kata dan dengan jumlah moneter, dan memasukkan jumlah tersebut dalam satu atau lebih total dalam laporan tersebut. Contoh prinsip pengakuan. Untuk pengakuan penghasilan, yakni pengakuan penghasilan dilakukan jika kewajiban kinerja telah dilaksanakan. Untuk pengakuan beban, yakni pengakuan beban yang menunjukkan arus keluar aset atau timbulnya kewajiban sebagai akibat dari kegiatan memberikan atau menghasilkan barang dan jasa. Recognition atau pengakuan beban. Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, pengakuan beban menunjukkan arus keluar aset atau timbulnya kewajiban sebagai akibat dari kegiatan memberikan atau menghasilkan barang dan jasa.
Dengan demikian, beban timbul akibat adanya kegiatan memperoleh penghasilan. Lebih lanjut, pengakuan beban dapat dilakukan dengan melihat hubungan antara beban dengan penghasilan sebagai berikut. Yang pertama, beban diakui bersamaan dengan pengakuan penghasilan. Contohnya adalah harga pokok dari barang yang dijual akan diakui bersamaan dengan pengakuan penghasilan penjualan. Yang kedua, beban dialokasikan secara rasional. Misalkan, kos dari aset tetap akan diakui sebagai beban melalui depresiasi yang dialokasikan secara rasional. Dan yang ketiga adalah beban yang diakui segera pada tahun terjadinya, misalkan beban gaji untuk direksi dan sebagainya. Penghentian pengakuan. Penghentian pengakuan adalah penghapusan seluruh atau sebagian aset atau liabilitas yang diakui dari laporan posisi keuangan entitas. Penghentian pengakuan biasanya terjadi ketika item tersebut tidak lagi memenuhi definisi aset atau liabilitas. Untuk aset, penghentian pengakuan biasanya terjadi ketika entitas kehilangan pengendalian atas seluruh atau sebagian dari aset yang diakui. Dan untuk liabilitas, penghentian pengakuan biasanya terjadi ketika entitas tidak lagi memiliki kewajiban kini atas seluruh atau sebagian dari liabilitas yang diakui. Sekarang kita membahas pengukuran. Pengukuran merupakan penentuan nilai suatu item dengan satuan uang dengan menggunakan dasar pengukuran. Dasar pengukuran meliputi yang pertama, biaya historis, yaitu biaya perolehan dari aset atau liabilitas. Yang kedua, nilai wajar. Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual aset atau yang dibayarkan untuk mengalihkan liabilitas dalam transaksi yang teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Yang ketiga, nilai pakai. Nilai pakai adalah nilai sekarang dari arus kas atau manfaat ekonomi lainnya yang entitas perkirakan akan diperoleh dari penggunaan aset dan dari pelepasan pada akhir. Nilai pemenuhan adalah nilai sekarang dari kas atau sumber daya ekonomi lainnya yang entitas perkirakan akan wajib untuk dialihkan selama entitas memenuhi suatu liabilitas. Yang berikutnya adalah biaya kini. Biaya kini dari aset adalah biaya atas aset yang setara pada tanggal pengukuran yang terdiri dari imbalan yang akan dibayarkan pada tanggal pengukuran ditambah biaya transaksi yang akan terjadi pada tanggal tersebut. Biaya kini dari liabilitas adalah imbalan yang akan diterima untuk liabilitas yang setara pada tanggal pengukuran dikurangi biaya transaksi yang akan terjadi pada tanggal tersebut. Ilustrasi pengakuan penghasilan. Ketika suatu perusahaan setuju untuk memberikan jasa atau menjual produk ke pelanggan, perusahaan memiliki kewajiban kinerja. Ketika kewajiban
kinerja telah dilaksanakan oleh perusahaan, perusahaan mengakui penghasilan. Perusahaan mengakui penghasilan pada periode akuntansi dilaksanakannya kewajiban kinerja. Misalkan perusahaan dealer mobil PT AB menandatangani kontrak penjualan 10 unit mobil ke PT XYZ dengan harga 3 miliar rupiah. Langkah pengakuan penghasilan PT AB dilakukan sebagai berikut. Langkah-langkah pengakuan penghasilan oleh PT AB. Langkah pertama, identifikasi kontrak dengan pelanggan. Kontrak adalah perjanjian antara dua pihak yang menimbulkan hak dan kewajiban yang dapat dipaksakan. Dalam kasus ini, perusahaan PT AB telah menandatangani suatu kontrak untuk menjual 10 mobil ke perusahaan PT XYZ. Langkah kedua, identifikasi kewajiban kinerja terpisah dalam kontrak tersebut. PT AB hanya memiliki kewajiban kinerja untuk menyerahkan 10 mobil. Jika PT AB juga berkewajiban untuk memberi jasa perbaikan, maka kewajiban ini dicatat terpisah. Selanjutnya, langkah ketiga, tentukan harga transaksi. Harga transaksi adalah suatu jumlah yang diharapkan akan diterima dari pelanggan. Dalam hal ini sebesar 3 miliar rupiah. Langkah keempat, alokasikan harga transaksi ke kewajiban kinerja terpisah. Dalam hal ini, perusahaan AB hanya memiliki satu kewajiban kinerja, yaitu menyerahkan 10 mobil. Dan langkah kelima, akui penghasilan setiap kewajiban kinerja dilaksanakan. Perusahaan AB mengaku revenue 3 miliar ketika PT AB telah melaksanakan kewajiban kinerja, yaitu menyerahkan 10 mobil. Presentation and disclosure atau penyajian dan pengungkapan. Penyajian dan pengungkapan merupakan alat yang digunakan untuk mengkomunikasikan informasi tentang aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, dan beban kepada para pengguna laporan keuangan. Sekian dan terima kasih.